Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Saya diminta bicara tentang amalan cerdas di waktu yang terbatas, karena sesungguhnya tadi Ustaz Henry sudah sampaikan ada kawan-kawan yang nulis dari mulai tanggal 1 Januari saja sudah belasan ulama kita yang Allah panggil. Dan kita juga mengirim doa bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, di Majene, Mamuju, juga tadi malam banjir bandang yang ada di Kalimantan Selatan, juga dalam sepekan yang lalu ada longsor yang ada di Sumedang, dan banyak sekali Allah kirimkan peringatan buat kita agar kita semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Tunggu kami akan rasakan kepada mereka azab yang peringatan yang kecil sebelum peringatan-peringatan dan azab yang lebih besar, agar mereka semua kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga mengajarkan kepada kita bahwa umur kita ini terbatas dan kita akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita merancang amalan hebat dengan umur yang pendek ini tapi punya amalan yang luar biasa dahsyat. Dan ini yang pernah didebat oleh para sahabat Rasulullah ketika Rasulullah SAW mengagumi seorang pria. Kana min Bani Israel rajulun yuqalu lahu Syam'un. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang pria namanya Syam'un. Kalau nama Ibraninya Samson. Mas Gaib barangkali belum pernah dengar kisah Samson versi Rasulullah. Apa kehebatan orang itu? Rasulullah SAW mengatakan yaqumul lail al-fasyahr, dia itu qiyamul lailnya 1000 bulan. Wa yasumu al-fasyahr, dia kemudian juga puasa 1000 bulan. Wa yuqatil fi sabilillah al-fasyahr, dan dia jihad di jalan Allah 1000 bulan. Lalu kemudian para sahabat yang ngedengerin amalan dahsyat itu, mereka kemudian berpikir puasa 1000 bulan, qiyamul lail 1000 bulan, jihad 1000 bulan. Lalu para sahabat debat Rasulullah SAW, mengatakan ya Rasulullah, enak betul dia, umurnya berapa Allah kasih? Sementara kebanyakan kita umur Rasulullah antara 60 sampai 70 saja. Bagaimana bisa nyusul orang sehebat itu amal ibadahnya? Karena debat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kritik para sahabat, akhirnya dengan rahmat Allah, Allah berikan hadiah buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang nggak usah qiyamul lail 1000 bulan, nggak usah puasa 1000 bulan, nggak usah jihad 1000 bulan, kelamaan. Buat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup ibadah 1 malam. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan cuma 1 malam, maka itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan 83 tahun. Karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menginginkan pada diri pribadi dan kita semua, kalau sudah masuk malam 21, jangan kepikiran macam-macam. Yang kita pikirin adalah kejar Lailatul Qadar. Lebih baik cuti kerja untuk dapatkan iktikaf Lailatul Qadar ketimbang kita mudik. Itu amalan cerdas yang diterima oleh Allah. Maknanya, siapa di antara kita yang bisa jamin 100% umur kita itu ibadah di jalan Allah? Mungkin dalam 24 jam belum tentu 2 jam kita beribadah pada Allah 10%. Karena itu kalau kita dikasih 60 tahun sama Allah, belum tentu 6 tahun kita beribadah. Tapi kalau kita upayakan rahmati Allah, setiap Ramadan kita dapatkan Lailatul Qadar, kita sengajakan iktikaf iman, maka siapa yang seumur hidup dapatkan sekali Lailatul Qadar, di sisi Allah ibadahnya 83 tahun. Kalau 10 kali, 830 tahun. Kalau 20 kali, 30 kali, 50 kali, Masya Allah, umur Muhammad rupanya bisa panjang ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, banyak amalan-amalan cerdas dalam waktu terbatas yang diajarkan Rasulullah SAW buat umatnya. Sekarang saya mau ngobrol
Tadi enak tektoknya Ustaz Henry sama Kang Alam sama Mas Gaib. Sekarang juga saya mau tektok. Saya mau nanya ke Ustaz Alam sama juga Mas Gaib. Kalau Allah kasih usia sisanya 24 jam buat antum berdua, kira-kira amalan apa yang antum bakal kerjain yang dijamin Allah akan membuat masuk surga? Sisanya 24 jam lagi saja. 24 jam. Oke. Salat asar, salat subuh, Ustaz. Salat apa? Salat badain, salat asar dan salat subuh. Ya, betul. Sekarang Mas Gaib, silakan. Amalan apa? Sisanya 24 jam. 24 jam ya? Nah, udah apa? Ini mewakili kebanyakan kaum muslimin, bingung kan jawabnya? Terus Ustaz Alam tadi bisa jawab, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan asar, dia dakhalal jannah, masuk surga. Sekarang saya, kalau tadi kesempatannya 24 jam, sekarang amalan apa yang antum kerjain dalam waktu 1 jam bisa membuat antum masuk surga? Misalnya Ustaz Alam nggak ketemu lagi tuh, sholat subuh nggak ketemu, sholat asar nggak ketemu, dengan 1 jam dari sekarang, amalan apa? Masuk surga. Menginfakkan seluruh harta yang kita miliki. Keren, menginfakkan seluruh harta. Tapi Ustaz Alam atau Ustaz Henry bantuin saya menginfakkan seluruh harta, jaminan surga ada di Al-Quran ayat berapa atau hadis apa yang kira-kira jaminan surga? Ayat. Kan kita Materi Ustaz Henry webinar kemarin tuh. iya, kita kan pengen begitu kita mati, langsung surga. Tapi kecepatannya sama seperti Kapten Afwan kemarin yang membawa Sriwijaya SJ berapa 812, hanya hitungan detik. Kira-kira hitungan detik itu apa amalannya yang bisa langsung masuk surga? Kan kita tema saya amalan cerdas dalam waktu terbatas. Saya belum press ke 1 menit, belum saya press ke dalam 1 detik. Amalan apa yang bisa kita lakukan? Kalau tadi menginfakkan seluruh harta, saya kasih tahu ya, dalilnya adalah surah 63 ayat 10. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Semua kita bakal mati. Dan hari kematian itu, maka Allah perintahkan infakkan harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Saya, Mas Gaib, Ustaz Alam, dan semua yang ada dalam acara ini udah pernah mati belum? Belum kan? Belum. Kalau belum pernah mati, maka ini rahmat Allah. Allah kasih tahu rahasianya. Karena yang sudah mati, nggak ada yang balik lagi ngebocorin peristiwa kematian itu. Apa yang bakal kita lalui? Karena masing-masing kita ketika akan mati akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh nggak aku minta tangguh barang sesaat? Ini saya sebut sedetik, semenit, sejam, sehari, karena kita nggak ada yang tahu kapan kita mati. Mau ngapain? Minta tangguh. 2 cita-cita kami ya Allah. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Saya mau sedekahkan seluruh harta. Saya mau wakaf, saya mau habiskan di jalan. Dan saya mau jadi orang soleh. Tapi ayat 11 Allah kasih tahu, tidak ada ceritanya kalau sudah mati, tidak ada satu jiwa pun yang kami kasih tangguh. Karena itu, nah itu amalan. Jadi amalan-amalan sebelum kita mati, infak, sedekah, wakafkan. Tadi sudah sampai tahap berapa ya? 1 jam ya? 1 jam. Misalnya 1 menit. Amalan apa itu kira-kira 1 menit? Yang membuat kita masuk surga. Subhanallah wa bihamdihi adalah khalqihi wa ida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Dapat bacaan dari YouTube-nya Wisbom itu. Saya mau kasih tahu ada amalan
setengah menit aja, nggak sampai 1 menit, yang kalau kita amalkan setiap habis sholat fardu, kalau kita amalkan nggak nyampe setengah menit, maka jaminannya surga. Semua yang ikut acara ini mohon amalkan. Guru-guru saya sampaikan ke saya. Allah SAW sampaikan buat umatnya dalam An-Nasa'i, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin yamna'u ulal jannah illa ayyamu. Siapa yang baca ayatul kursi setiap habis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka yang memulazamahkan ini setiap habis sholat fardu, nggak nyampe setengah menit, maka Allah akan membuat tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Maknanya, kalau dia sering baca ini habis sholat, begitu dia mati, langsung surga. Kita baca ayat kursi bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca dengan pace kayak begitu nggak nyampe setengah menit. Kalau kita baca sendiri habis sholat dengan pace begini, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus gue pernah ngitung cuma 18 detik. Tidak ada orang yang sibuk. Jadi kesibukan itu kata Ustaz Hendri jangan jadi kambing hitam. Sian kambing hitam kan. Jadi yuk, ini amalan-amalan cerdas, amalan yang membuat kita insya Allah akan dapatkan surga. Tadi kalau 1 jam itu kita infakkan semua harta, wakafkan, maka akan membuat Anda masuk surga. Karena demi Allah, Gubernur Sulawesi Barat nggak bakal tahu bahwa kantor bakal roboh. Kalau ada pemberitahuan sejam sebelumnya, insya Allah diamanin dulu barangkali. Dan mungkin juga virus corona, COVID itu nggak bakal ngasih tahu kepada kita. Meski cuma 1 detik, dia akan hinggap di tubuh kita. Karena itu rahmati Allah, ini amalan-amalan yang ketika sudah masuk injury time, manfaatkan itu. Ada lagi nih amalan, waktu saya udah habis ya, ke dalam. Tinggal 3 menit lagi sebelum. 3 menit lagi. Ya. Kalau tadi setengah menit, sekarang saya mau kasih tahu ada amalan cuma 10 detik. Dan 10 detik itu insya Allah akan membuat kita wajib masuk surga. Apa itu? Sabda Rasulullah SAW, man qara'a fis sabah, siapa yang baca ini ketika waktu subuh, waktu pagi, wajabat lahul jannah, maka wajib untuknya surga. Lihat bahasa Rasulullah, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Apa bacaan di waktu pagi itu? Nah, ini saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Biasanya kalau saya ngajarin menghafal Quran semua tersenyum, sekali dibacakan langsung pada hafal. Maka insya Allah nih kawan-kawan semuanya batu bisa ngapalin ya. Doa nggak nyampe 10 detik wajib masuk surga kita. Siap? Hafalin? Semuanya siap hafalin? Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Muhammad. Ya Allah, udah berhafal kan? Baca itu setiap pagi, cuma nggak nyampe 10 detik. Raditu billahi rabba, aku ridha ya Allah engkau Rabbku. Wabil islami dina, aku ridha ya Allah Islam agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya, dan aku ridha ya Allah Muhammad nabiku. Jadi amalan luar biasa dahsyat, asalkan kita beribadah tahu ilmunya, betapa hebat. Karena itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semuanya, yuk sama-sama hargai ilmu agama. Juga hargai, cintai
para alim, ulama yang menyampaikan, mengajarkan itu kepada kita semua. Karena jangan remehkan ikhwatul iman rahmati Allah. Saya melihat banyak sekali kaum muslimin sekarang tidak bisa melakukan mandi junub. Karena kalau dicek mandi junub aja nggak tahu caranya. Dan banyak hal yang mewajibkan mandi junub, mereka tidak mandi ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan mandi besar ikhwatul iman rahmati Allah, tata cara istinja saja kaum muslimin banyak nggak ngerti. Padahal kata Rasulullah SAW, aku melewati 2 kubur. Mereka diazab oleh Allah, diazab kubur bukan karena dosa yang besar, tapi karena dosa yang remeh. Kubur pertama diazab oleh Allah karena la yastabri min istanji, la yastanji min baulihi, dia tidak istinja dari buang air kecilnya. Dan sementara kubur yang kedua karena yamsi bainan nas bin namimah, karena orang ini senang sekali memprovokasi orang-orang atau menyebarkan hoax kalau zaman sekarang yang terima hingga memperkeruh suasana. Oke, wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, kesempatan mungkin menit terakhir kita doakan bareng-bareng para guru-guru kita, ulama kita yang sudah berpulang. Wabil khusus Habib Ali As-Segaf yang baru semalam pulang, dan juga Jabir, juga para guru-guru kita yang lain. Dan kita doakan juga semua yang terkena musibah di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Sumedang, dan dimanapun juga. Semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita, negeri kita, bangsa kita Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Beberapa hal sederhana yang saya sampaikan. Mari kisah 10 video karena kita mati, jauhkan rahasia kita, wakafkan harta kita mati, dan kita gunakan amal soleh sebanyak-banyak. Usikum wa nafsi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bob atas talkshow-nya pada kita semua. Singkat tapi banyak makna yang bisa kita lakukan. Insya Allah buat teman-teman yang ingin mengeluarkan hormon dopamin dan serotonin tadi makin banyak, dan Anda ada jalan tadi itu rekening BRI Syariah untuk membantu pembangunan pesantren Husnul Khotimah yang dibangun oleh Yayasan Glora Foundation. Jadi silakan Anda mengirimkan wakaf yang terbaik di 104 956 7428 atas nama Yayasan Glora Energi Alam untuk menambah keinginan kita berwakaf di pembangunan pesantren Husnul Khotimah ini. Kita akan ikuti dulu video perkembangan pembangunan pesantren yang ada di Cisarua, Bogor untuk Islamic Senior Living. Silakan. Diputar. Alhamdulillah, dunia pesantren sudah melayani banyak usia, dari mulai SD, SMP, SMA, sejauh saya memandang sudah ada, bahkan juga di tingkat mahasiswa. Namun sesungguhnya menjadi kegundahan saya dan juga banyak para ulama, para asatidz yang gundah bagaimana kita bisa mengelola orang-orang yang senior citizen, mereka yang sudah lanjut usia dan kemudian pengen sekali belajar agama, dan mereka juga pengen menutup usianya dalam kondisi husnul khotimah. Banyak yang pengen mengejar seperti ini. Dunia dikejar sudah 60 tahunan, tidak ada habisnya, dan mereka sadar bahwa belum becus sholat, belum becus baca Al-Quran, masih banyak urusan ibadah yang masih berantakan. Kalau Anda termasuk salah seorang
yang merasakan itu, kenapa tidak bergabung di pesantren Husnul Khotimah yang dipersembahkan oleh Gelora Energi Wakaf dan Yayasan Askar Kauni. Pesantren ini di Cisarua, di tempat yang segar dan nikmat sekali, dan insya Allah kehadiran bersama saya dan para asatidz juga para tim medis yang akan menemani saudara-saudari kita, akhi dan ukhti kita yang sudah lanjut usia di atas usia 50 tahunan, insya Allah akan dibimbing dengan ibadah yang sesuai dengan syariat dan menjalankan semua sunnah-sunnah agama ini dan menikmati hidup dengan cara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesantren Husnul Khotimah ini berada di atas ketinggian 1.200 di atas permukaan laut, ya. Kemudian juga pemandangannya sangat indah sekali di sini, 360 derajat. Kalau kita lihat di sebelah barat ini ada Taman Safari, di sebelah timur kita lihat ada perkebunan teh, ya. Kalau di sebelah utara kita ada Gunung Pangrango dan Gunung Gede, dan di sebelah selatannya kita bisa melihat Kota Bogor dan Kota Jakarta dari sini, ya. Samping itu, ini merupakan destinasi religi. Kawasan di pesantren Husnul Khotimah ini, di bawah sana ada Pondok Yatim Putra dan Putri Tursina. Ya, kemudian di sebelah samping pesantren ini, pesantren Husnul Khotimah juga ada pesantren Tahfiz Trainer Tursina YBM PLN, di mana mereka menghafal Quran dan juga sekaligus mereka diberikan keterampilan, dan ada beberapa tempat yang mereka lakukan untuk meningkatkan skillnya. Ada hidroponik, ada perkebun, ada ternak, dan yang lain sebagainya. Dan tentunya para santri senior di pesantren Husnul Khotimah ini akan merasa nyaman, tenang, tentram, ya, dan bahagia. Kenapa? Karena tadi udaranya sangat sejuk, ya, dan airnya juga sangat dingin, dan juga kalau di sore hari turun kabut yang menjadikan satu keindahan buat di pesantren Husnul Khotimah ini. Mudah-mudahan para pengurusnya, para pendirinya, para penggagasnya akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus segala amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah al-jariyah, sedekah jariyah, wakaf, bantuan sedekah yang diberikan untuk pembangunan Islamic Senior Living ini. Itu akan mengalirkan pahala pada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di sini nanti akan dikembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembersihan jiwa kita, hati kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, waladin solehin yada'ullah, anak-anak soleh yang kita persiapkan, yang akan terus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan Islamic Senior Living ini akan mendapatkan dukungan dari kita semuanya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak pada kaum muslimin, kaum muslimat, para agnia, para donatur untuk memberikan doa, dukungan, bantuan, dana agar apa yang dicita-citakan oleh Gelora Energi Wakaf ini dapat terlaksana. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Itu tadi video profil pesantren Husnul Khotimah Islamic Senior Living. Mudah-mudahan santri senior nanti yang akan tinggal belajar agama di Husnul Khotimah akan makin cepat untuk dibangun, sehingga kita semua bisa menikmati keberadaan pesantren Husnul Khotimah. Ustaz Alam? Ya. Tadi tempatnya cukup bagus, tapi memang kita masih membutuhkan cukup dana yang cukup besar juga sebenarnya untuk kita bangun. Harapannya sih kita mungkin di webinar keberapa itu kita bisa siaran atau kita bisa bikin dari sana ya. Jadi kita berdua di Cisarua gitu biar lebih dapat feel-nya buat teman-teman yang bergabung di Zoom. Insya Allah. Baik, dan teman-teman semua, seperti yang tadi disampaikan, ini ada sebuah kesempatan yang baik buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa juga untuk diri kita berwakafnya, atau untuk kedua orang tua kita yang masih sehat, atau yang masih hidup, atau yang sudah meninggal dunia. Insya Allah semua kebaikan, semua amal jariahnya akan kembali kepada kita, karena ini ada bagian daripada ikhtiar kita semua, bagaimana kita mempersembahkan sebuah pesantren untuk senior citizen yang insya Allah kelak akan menjadi amal jariah buat kita semua sebagai bukti bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, insya Allah.